Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Di tengah rapuhnya gencatan senjata, Iran kini mengusulkan pungutan biaya bagi kapal yang melintas yang berpotensi berdampak pada ekonomi sekaligus mengguncang stabilitas geopolitik global. Kita akan bahas situasi ini lebih lanjut bersama Aisyah R. Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Ira, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, senang bergabung. Baik, Mbak Ira, berdasarkan analisa Anda dengan situasi saat ini, mengapa Iran kemudian mengusulkan penerapan biaya transit kapal di Selat Hormuz? Apakah menurut Anda ini memang murni strategi ekonomi atau lebih jauh merupakan strategi tekanan geopolitik pasca dinamika konflik dengan AS dan juga Israel? Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa ini memang sebenarnya keduanya ya. Yang pertama memang penutupan Selat Hormuz di awal ini merupakan strategi yang kemudian dilakukan oleh Iran dalam melakukan dominasi dalam bidang ekonomi. Nah, kita lihat sebenarnya Iran ini menyadari betul bahwa negaranya ini tidak akan bisa memenangkan peperangan hanya dengan mengandalkan kekuatan militer. Karena jelas musuhnya yaitu Amerika Serikat dan Israel ini merupakan dua negara yang memiliki kekuatan great power di kawasan dan hegemoni di level internasional. Nah, Iran ini menemukan sebuah strategi yang dinamakan dengan soft war. Ya, jadi dia akan memanfaatkan seluruh potensi yang bisa menekan Amerika Serikat dan Israel, termasuk diantaranya adalah melalui politik domestik, lalu kemudian persepsi masyarakat dan ekonomi. Nah, dengan penutupan Selat Hormuz kan kita sudah bisa melihat ya, ada dampak yang signifikan di sana. Yang pertama adalah naiknya harga minyak yang kemarin sampai mencapai hampir $150 per barel dan sekarang sudah turun lagi sejak berita gencatan senjata menjadi sekitar 96 sampai 98 USD per barel. Nah, lalu kemudian, masalah Selat Hormuz ini menjadi salah satu titik utama kekuatan Iran dan ancaman Iran dalam menutup Selat Hormuz ini kan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Nah, di masa perang ini juga Iran sekarang menentukan protokol sebenarnya siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak. Karena sebenarnya selatnya tidak tertutup secara fisik, tetapi selatnya ini kemudian diatur oleh Iran sedemikian rupa sehingga tetap bisa menekan Amerika Serikat dan Iran dalam peperangan ini gitu. Jadi ada safe passage di situ. Saya rasa Iran juga mengetahui betul permasalahan pungutan 2 juta dolar ini yang oleh Iran ini sebenarnya kan dipungut dalam bentuk renminbi atau yuan China gitu ya. Ini salah satu hal yang kemudian dilakukan Iran untuk bisa menekankan dedolarisasi yang mengatakan misalnya pesan kepada Amerika Serikat bahwa Iran sini tidak tergantung lagi oleh US dollar dan dia secara langsung mau melemahkan petrodolar. Nah, di satu sisi sebenarnya Iran ini kan berusaha untuk mematuhi ceasefire yang saat ini sedang dilakukan. Tetapi di sisi lain ya, kemarin kita tahu bahwa ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel dan ini berdampak terhadap persepsi Iran. Saya rasa Iran juga mengetahui kalau dia membuka secara total dan membiarkan kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel ini lewat ke sana, yang terjadi adalah ini akan ada kontra posisi ya dari strategi militer Iran yaitu soft war tadi ya dengan upaya yang dilakukan Iran untuk tetap mendapatkan leverage di dalam peperangan. Jadi dia tetap berusaha untuk tetap menekan Amerika Serikat dan Israel di dalam kondisi ini dengan resiko ya tadi semua harga itu akan menjadi semakin mahal. Baik, Mbak, tapi sebenarnya dari pemungutan tarif ini kan memang bertentangan dengan aturan UNCLOS yang mengatur tentang kebebasan lintas kapal. Meskipun sebenarnya memang di saat ini baik dari pihak Amerika Serikat maupun Iran belum meratifikasi konvensi tersebut. Tapi sebenarnya dari perspektif hukum laut internasional, apakah kemudian Iran ini memiliki legitimasi untuk memungut biaya transit di Selat Hormuz? Ya, selama ini Selat Hormuz itu kan dikategorikan sebagai international passageway, yang mana sebenarnya tidak ada sama sekali ya pungutan biaya yang dikenakan kepada negara-negara yang melalui sana. Meskipun kita tahu sebenarnya Selat Hormuz ini kan sebenarnya merupakan sebuah celah sempit atau choke point sempit ya, yang ada di kawasan Arab Teluk. Itu luasnya mungkin hanya sekitar 39 km ya. Nah,
kalau kita lihat di sini yang dilakukan oleh Iran dalam perang ini, dia kan sebenarnya memiliki keunggulan secara strategis. Sementara Amerika Serikat dan Israel ini memiliki keunggulan secara taktis. Nah, di sini yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat adalah berusaha untuk menekankan coercive diplomacy, gitu ya. Jadi menekan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Sementara Iran sendiri merasa dia tengah memenangkan peperangan. Nah, Iran berusaha untuk menekankan sebuah maximalist approach atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari negosiasi ini, karena dia tahu bahwa dia sedang berada di atas angin sebenarnya saat ini, sedang berada dalam posisi unggul di bidang strategis, karena Trump, to be honest, sekarang sedang terburu-buru. Dia dikejar kewajiban untuk membuktikan legitimasi terkait perang ini ke Senat dan Kongres, dan dia juga harus kemudian menaikkan kembali approval rate dari Republikan sebelum adanya pemilu sela di bulan November nanti. Nah, ini kan sebenarnya hal yang menguntungkan bagi Iran di sini. Nah, yang akhirnya dilakukan, Iran ini mencoba untuk menerapkan sistem seperti apa yang berlaku di misalnya terusan Panama, terusan Suez, dan kemudian Selat Bosporus di sana. Sehingga kemudian Iran bisa membuat sebuah transit ya, tempat transit di kawasan Selat Hormuz dan menarik biaya di sana. Dan saya rasa ini merupakan salah satu cara Iran untuk mendapatkan profit dari perang ini dan menunjukkan sebenarnya posisi Iran yang lebih dominan di sini. Tetapi tentu saja hal ini tidak akan disetujui begitu saja dengan Amerika Serikat, karena to some extent pasti Amerika Serikat juga akan berusaha untuk mendapatkan sebagian kontrol dari Selat Hormuz. Baik, Mbak, tapi rencana ini kan sebenarnya memicu kekhawatiran global dan juga kemarahan dari Amerika Serikat pastinya. Nah, usulan Iran ini kan dinilai belum pernah terjadi dan ada potensi memicu perdebatan hukum global. Lantas, apakah situasi ini bisa menjadi presiden yang menimbulkan gejolak pada selat strategis lain di dunia misalnya? Ya, saya rasa untuk kondisi Iran ini sebenarnya kondisinya agak unik ya, karena saat ini approach maksimalis yang didapatkan oleh Iran ini kan didapatkan melalui jalur peperangan. Karena pada akhirnya kita sendiri tahu ya, yang namanya perang itu tidak cuma sekedar menghancurkan pasukan lawan, tapi kita bicara tentang siapa yang bisa mendapatkan keuntungan politik dari sana, gitu. Jelas ini Amerika Serikat saat ini hanya berusaha untuk merapikan ya retaliasi yang dilakukan oleh Iran yang tadinya sebenarnya selat itu terbuka dan kemudian kawasannya damai, harganya stabil. Sekarang kita tahu bahwa kemudian hal yang kebalikannya itu terjadi ya, dan semua negara-negara di dunia termasuk di dalam negeri Amerika sendiri ini kan berteriak yang tadinya list terkait kemudian Iran ini sebenarnya tidak pernah masuk ke dalam 10 besar ya topik pembicaraan tentang isu-isu yang penting di Amerika Serikat. Sekarang semua orang sebenarnya tahu masalah Iran ini, dan setiap kali mereka mau beli bensin, setiap kali mereka mau beli bahan pangan gitu, yang terpikirkan adalah pemerintah itu menyusahkan mereka karena ini isu Iran ini. Nah, saya rasa sebenarnya kondisinya agak spesial di Selat Hormuz karena memang ini didapatkan melalui negosiasi perang. Dan di dalam peperangan itu ada yang namanya prinsip victor's peace. Dalam artian ketika ini ketika perdamaian sudah bisa tercapai dan kemudian ceasefire tercapai dan kemudian deal-deal politik ini bisa didapatkan oleh pihak yang memiliki keunggulan tertentu, maka kemudian yang akan bisa menentukan rule of games-nya itu adalah pihak yang lebih mendominasi dan memenangkan peperangan tersebut. Oke, tapi kalau mengingat pada saat normal begitu ya, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, kemudian seperti apa nanti dampak kebijakan ini terhadap stabilitas energi global? Tapi nanti sempat disebutkan juga oleh Mbak Ira di awal bahwa ini akan mendorong harga minyak, akan membuat lebih mahal lagi, tapi seberapa jauh akan mendorong kenaikan harga minyak dan juga inflasi global, dampaknya akan seperti apa, Mbak? Ya, saya kira di sini sebenarnya saat ini banyak sekali negara-negara Arab Teluk yang sebenarnya masih struggling ya dengan cara untuk bisa melakukan distribusi terkait produk-produknya, di mana kita tahu sebenarnya Selat Hormuz ini merupakan salah satu area utama dalam mendistribusikan sumber daya seperti minyak, lalu kemudian